ada 4 tarekat yang besar, yang tabarok, yang berkembang di Kabupaten Kerinci. Tidak hanya di Bungo Tanjung berkembangnya Ratib Saman, tapi di desa sekitarnya, Kayu Aro Ambai, juga dilakukan Ratib Saman dalam versi yang sama. Saudara pemirsa, Ratib Saman, kegiatan dalam mengagungkan asma Allah dan jalan mengenal Allah, menuai berbagai kritikan, sebagaimana pada Lebaran atau Hari Raya Tasbih, atau orang mengenal dengan istilah di Kabupaten Kerinci Hari Raya ke-6 di Desa Bungo Tanjung, Kecamatan Tanah Cogok pada 11 April 2025. Apapun sorotan dan kontroversi dalam Ratib Saman di Bungo Tanjung, tetap menarik dan layak diperbincangkan, terutama gerakan dalam melepaskan asma Allah. Semakin kuat lapas zikir, membuat makin kuat energi di dalam tubuh, membuat kuat gerakan getaran pada tubuh itu sendiri. Tidak hanya di Bungo Tanjung berkembangnya Ratib Saman, tapi di desa sekitarnya, Kayu Aro Ambai, juga dilakukan Ratib Saman dalam versi yang sama. Bahkan menariknya lagi, menurut dia, sudah banyak beragam penelitian dan berbagai universitas di Indonesia karena nilai-nilai Islam di dalamnya. Mereka malah ikut menjadi penganut dan ikut pula melapaskan kalimah Allah dalam Ratib Saman di Bungo Tanjung. Menurut Edia Satria, tokoh masyarakat Bungo Tanjung, menyebutkan lapas zikir itu menimbulkan goyangan atau getaran pada tubuh sebagaimana pohon yang ditiup angin. Bagaimana sebenarnya tarekat Saman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi Rasulillah. Baru saja kita menyelesaikan beberapa tahap zikir di dalam tarekat Samaniyah. Di Kabupaten Kerinci ini ada 4 tarekat yang besar, yang tabarok, yang berkembang di Kabupaten Kerinci. Yang pertama adalah Naqsabandiyah,
yang kedua tarekat Sattoriyah, yang ketiga tarekat Sammaniyah, yang keempat tarekat Qadiriyah. Dari 4 tarekat inilah berkembang berbagai aliran tarekat di Kabupaten Kerinci. Di Bunga Tanjung ini tarekat Sattoriyah dan tarekat Sammaniyah ini sejak dulu sudah dikembangkan oleh para ulama-ulama terdahulu yang merupakan warisan daripada ulama-ulama terdahulu seperti Syekh Haji Muhammad Baqi, yang setelah itu dilanjutkan lagi oleh Maulana Syekh Haji Abdullah Imam Asy-Syatari. Kemudian sepeninggal beliau dilanjutkan lagi oleh Maulana Syekh Said As-Satari. Kemudian dilanjutkan lagi sepeninggal Syekh Abdullah Said As-Satari, dilanjutkan oleh Maulana Syekh Tengku Adnan Jami. Kemudian tarekat itu merupakan salah satu metode metode zikir. Kalau tarekat Naqsabandiyah itu melakukan metode zikir dengan zikir sir, sedangkan tarekat Sattoriyah dan Sammaniyah ini lebih mengutamakan zikir jahar, seperti apa yang kita saksikan seperti tadi adalah merupakan mengucapkan zikir la ilaha illallah dengan jahar. Ini yang dinamakan metode itulah yang dinamakan tarekah. Dan tarekat Sattoriyah dan Sammaniyah ini dikembangkan oleh ulama-ulama yang ada di Bunga Tanjung. Masjid yang tengah kita tempati sekarang ini dulunya merupakan pusat daripada pesantren pertama di Kerinci. Sebelum adanya pesantren di Kerinci, pesantren ini didirikan oleh Syekh Maulana Syekh Haji Abdullah Imam Asy-Syatari. Dari sini banyak para ulama membuat satu metode menggabungkan antara syariat dan hakikat, sehingga setelah tamat dari pesantren ini, dulu ini sekolahnya nama Sekolah Islam Indonesia, pada tahun 1946 didirikan oleh Maulana Syekh Haji Abdullah Asy-Syatari. Nah, dari sini banyak produk ulama-ulama khususnya di Tanah Cogok ini. Orang-orang tua yang sudah berumur lebih daripada 80 tahun di Tanah Cogok rata-rata merupakan tamatan Sekolah Islam Indonesia di Bunga Tanjung. Maka beliau memadukan antara tarekat Sattoriyah, Sammaniyah, kemudian dengan ilmu fikihnya. Karena siapa yang mempelajari fikih, man tafaqahu bighairi tasawwufin, siapa yang mempelajari tasawuf, dia tidak mempelajari fikih, dia tidak mempelajari tasawuf, maka dia fasik. Man tasawwafa bighairi tasawwufin faqad tazandaqa. Siapa yang mempelajari tasawuf, dia tidak mempelajari fikih, maka dia zindik. Maka itulah di Bunga Tanjung ini bergabung antara ilmu syariat dengan ilmu hakikat, ilmu fikih dengan ilmu tasawuf. Karena untuk menuju kepada Allah itu tidak hanya cukup dengan ilmu fikih. Sekiranya hanya dengan ilmu fikih itu, Allah tidak perlu memanggil Rasulullah untuk Isra Mi'raj. Ini menunjukkan bahwa perjalanan Rasulullah Isra dan Mi'raj itu merupakan petunjuk bagi umatnya bahwa jalan menuju kepada Allah itu harus menempuh jalan syariat dan jalan hakikat. Salah satu di antaranya adalah dengan melakukan zikir, ratib, samman itu tadi. Demikian saja. Ini barangkali tertinggal. Barangkali ini diilhami oleh sebuah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaru fi khalqis samawati wal ardh inna fil ayatin liulil albab. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah itu dalam keadaan duduk, berdiri, dan berbaring. Tarekat Samman ini salah satu di antara yang mengamalkan ayat ini dengan melakukan zikir duduk dan zikir berdiri. Demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Akhirul kalam minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengundang sebuah tarian. Gerakannya kan sangat bagus ya. Ya. Ada yang cepat, ada yang lambat sambil berdiri. Ya. Kan?
Ya, ini perpaduan dari sebuah kebudayaan ya. Yaitu kemudian setelah ini menjadi dikembangkan oleh dua orang ulama ini, maka ini menjadi budaya. Nah, gerakan zikir itu jadi dengan sendirinya. Nah, ini yang dinamakan dalam ilmu mantik dilalah tabaiyah, dalil yang menunjukkan tabiat. Seperti contohnya, kalau orang yang mengatakan tidak pasti menggeleng. Kalau orang mengatakan iya pasti mengangguk. Semakin cepat jalannya, semakin cepat goyangan tangannya. Begitulah zikir itu tadi. Semakin cepat zikirnya, semakin goyang. Ini dinamakan di dalam ilmu mantik dilalah tabaiyah, dalil yang menunjukkan tabiat. Nah, jadi goyangnya itu memang jadi dengan sendiri, tidak dibuat-buat. Jadi ketika zikir, kalau cepat zikirnya cepat goyang. Karena sesuai dengan metode zikirnya. Nah, ini yang harus dipelajari dalam tasawuf. Kenapa harus semakin cepat zikirnya, semakin cepat goyangan? Karena dalam ilmu tasawuf, tarikat samannya jatuhnya kalimat illallah dua anak jari di bawah susu kiri. Nah, maka semakin cepat dia harus cepat. Illallahnya harus cepat ke sebelah kiri. Illallah, nah, maka goyangannya semakin cepat zikirnya, semakin cepat pula goyangan. Jadi ini artinya sudah dianggap sudah sesuai dengan tuntunan zikir tadi ya. Zikir. Seperti kita jalan itu jalan semakin cepat jalan pasti semakin cepat goyangan tangan. Ini dalil yang menunjukkan tabiat dilalah tabaiyah dalam ilmu. Demikian Nurul TV mengabarkan dari Bunga Tanjung serta Kayu Aro Ambai, Kabupaten Kerinci, Kecamatan Tanah Togo, Provinsi Jambi.